selamat malam. Salam kenal ya, Mams. Perkenalkan, aku Fihan yang akan memimpin sesi Mom School pada malam hari ini. Nah, untuk Mams yang belum kenal, jadi sesi Mom School ini merupakan sesi sharing dan belajar interaktif bareng sama Mams Guru. Nah, kalau biasanya nih kita ngadain rumpi kan itu ngobrol sama dokter, psikolog, bidan. Nah, kalau di sesi Mom School, ini Mams bisa berkesempatan menjadi speaker dan sharing kemampuan yang Mams miliki di teman Bumil. Nah, pada malam hari ini nih Mams, sesi Mom School ini diadakan di Zoom dan di aplikasi teman Bumil. Jadi sambil kita nunggu Mams bergabung di Zoom, aku mau nyapa dulu nih untuk Mams yang bergabung di aplikasi. Halo Mams, gimana kabarnya malam hari ini yang di aplikasi? Semoga pada sehat semua ya Mams. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang kelola sampah rumah tangga dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya nih Mams tahu nggak sih kalau pengelolaan sampah yang kurang baik itu bisa jadi malapetaka loh Mams buat keluarga, karena malah bisa jadi sumber penyakit. Jadi penting banget untuk Mams menyimak sesi malam hari ini supaya kita tahu gimana caranya menyayangi keluarga kita dengan cara melakukan pengelolaan sampah yang oke di rumah supaya nggak jadi sumber penyakit. Nah, kalau biasanya nih Mams, aku mau kepo dulu nih, penasaran untuk Mams yang gabung pada sesi malam hari ini. Coba cerita dulu, komen gitu ya, gimana biasanya cara Mams untuk mengelola sampah di rumah. Biasanya pada dipisah per kategori gitu nggak? Kayak sampah basah, sampah kering, yang kayak gitu. Coba share dulu di kolom chatnya ya Mams ya. Nah, pada malam hari ini, itu kita akan ngebahas tentang pengelolaan sampah, dan aku nggak sendirian nih, nanti akan ada Mams yang bergabung, yaitu Mams Deborah. Beliau merupakan perawat sekaligus trainer yang udah berpengalaman banget tentang cara mengelola sampah rumah tangga. Nah, nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab dan juga sesi foto bersama ya Mams. Nah, untuk yang hadir di Zoom, nanti Mams bisa bertanya di sesi tanya jawabnya dengan cara raise hand, dan nanti kita akan persilakan open cam, jadi biar kita ngobrol langsung. Nah, untuk Mams yang di aplikasi, nanti tinggal chat-chat aja di live chatnya, karena Mumin sambil baca-bacain live chat juga nih. Terus, Mumin juga mau ngingetin, kalau di akhir sesi, nggak cuma ada sesi tanya jawab dan foto bersama aja, tapi ada juga giveaway berhadiah 50.000 untuk 6 orang beruntung. Jadi 4 Mams yang beruntung di Zoom dan 2 Mams yang beruntung join nonton di live di aplikasi. Nah, caranya gampang banget Mams. Jadi buat yang di Zoom, jangan lupa nanti Mumin akan share form absensinya, dan Mams harus isi ya, karena nanti pemenangnya bakalan Mumin undi dari list absensi, dan juga kalau udah isi formnya, Mams akan dapat e-sertifikat. Terus untuk yang di aplikasi nih, karena Mumin kan mantau komentar Mamsnya yang udah ramai banget malam hari ini, jadi nanti kalau Mams udah aktif di sesi kita malam hari ini, jangan lupa juga buat lengkapi profil Mams, terutama di bagian nomor HP dan email, jadi supaya kalau Mams beruntung malam hari ini, Mumin bisa kontak Mams. Gitu. Nah, ini Mumin lihat ya, udah pada antusias buat ngebahas tentang cara pengelolaan sampah. Langsung aja kita ajak Mams Deborah untuk bergabung malam hari ini. Sudah kita panggil ya. Halo Mams Deborah. Halo Mams. Dia belum di-unmute. Hai Mams. Wah, kayaknya suaranya belum terdengar nih Mams nih. Halo, selamat malam semuanya. Halo, salam kenal ya Mams. Ya, salam kenal. Terima kasih Umi Fihan dan juga Mams semuanya yang ada di rumah. Iya, jadi kan malam hari ini nih Mams, kita akan ngebahas tentang pengelolaan sampah. Pastinya ini berhubungan banget ya sama yang ibu-ibu temuin setiap hari, kan gak jauh-jauh dari pengelolaan sampah rumah tangga ya Mams. Ya, betul banget Mumin. Oke,
tanpa berlama-lama nih, karena kayaknya moms-moms sudah pada penasaran juga buat dikasih trik tutorialnya sama Moms Deborah. Langsung aja bisa dimulai materinya, Moms Deborah, silakan. Oke. Oke, Mam semua, di sini kita sama-sama belajar ya, sama-sama sharing. Ngapain sih kita harus ngurusin sampah, urusan rumah tangga aja udah ribet gitu kan, tambah lagi ngurusin sampah. Ibu-ibu harus multitasking. Yuk, kita sama-sama belajar bareng gimana cara mengelola sampah rumah tangga dengan baik dan benar. Tentunya untuk menjaga kesehatan keluarga kita dan juga tidak mencemari lingkungan. Yuk, sebelumnya kita akan lihat dulu untuk agenda kita hari ini. Nah, nanti akan ada video presentasi tentang kenapa sih kita harus menjaga lingkungan kita. Lalu sebagian banyak mam pasti udah tahu juga apa sih perbedaan sampah organik dan anorganik. Dan apakah selama ini kita sudah mengelolanya dengan baik dan benar. Lalu ada food preparation. Ayo, siapa yang suka food preparation di rumah masing-masing? Nanti kita sharing-sharing juga ya. Nah, dari food preparation ini pastinya ada sampah dong. Nah, dari sampah-sampah itu tadi, kita bisa kelola untuk menjadi kompos. Dari sampah menjadi berkah buat tanaman kita dan juga menghemat pengeluaran kita untuk membeli pupuk. Selanjutnya, tak jauh-jauh, kita juga nggak jauh-jauh dari minyak goreng dan urusan dapur ya. Nah, kemana sih limbah minyak kita yang ada di rumah itu? Apakah sudah sesuai? Apakah sudah benar? Nanti kita sama-sama belajar ya. Dan juga urusan peruangan, selain bank uang, ada juga loh namanya bank sampah. Apakah Mam semua sudah tahu? Kalau belum, yuk kita sama-sama cari tahu. Dan tentunya ada dampak buruk kenapa kita harus mengelola sampah yang baik dan benar. Seperti yang Mumin Pihan tadi bilang, kalau pengelolaan sampah nggak benar nih, bisa menyebabkan penyakit kulit, kolera, dan juga yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut Mumin. Sebentar kita nonton video ya, kenapa kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik. Silakan. Halo semua, apakah di rumah kalian punya limbah makanan, sayur, buah, daun, atau sampah organik lainnya? Tahukah kamu, hampir 60% sampah di Indonesia ini adalah sampah organik. Ayo semua, sampah organik di rumah jangan dibuang atau dibakar ya. Mari olah di rumah masing-masing menjadi kompos. Kita dukung gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber untuk mengurangi beban pada tempat pembuangan sampah sementara maupun tempat pembuangan sampah akhir. Ya, itu tadi sekilas tentang kenapa kita harus mengelola sampah rumah tangga. Dan seperti yang di video tadi bilang, hampir 60% sampah rumah tangga itu organik. Dan kenapa itu juga penting untuk kita bisa mengelolanya menjadi kompos supaya tidak mencemari lingkungan dan juga untuk kesehatan kita keluarga. Kita lanjut yang pertama, yaitu pengelompokan sampah organik dan anorganik. Lanjut, Min. Yang pertama, yaitu sampah organik. Pasti udah jago deh, mam semua yang ada di sini. Sampah organik itu Min gampang. Dari sayuran, buah-buahan, gitu banget ya. Terus juga dari kulit telur. Terus dari protein hewani, itu juga salah satu dari sampah organik. Nah, dari mana sumbernya? Kita bisa dapatkan sampah itu dari saat kita memasak. Nah, selain itu, sampah organik, kalau kita di teras nih, pohon-pohonan, pada jatuh kan daun-daunnya, nah itu juga termasuk bagian dari sampah organik. Terus, gimana pengelolaannya, Mumin? Kita cek dulu yuk di dapur masing-masing, ada berapakah tempat sampah di rumah kita? 1, 2, 3. Nah, idealnya sampah rumah tangga itu minimal ya dibedakan menjadi 2. Sampah organik dan sampah anorganik.
sampah organik itu nanti kita pisahkan dari yang perdapuran tadi. Sedangkan anorganik nanti kita belajar lagi. Lanjut. Yang kedua yaitu popok. Sebagian besar kita, apalagi yang punya batita, pasti deh nggak jauh-jauh dari namanya popok. Ayo dikemanain popoknya? Cuma digulung-gulung, buang. Habis ini jangan seperti itu lagi ya. Benarnya dari popok itu kita bisa gunakan menjadi pupuk. Kok bisa? Gimana caranya? Jorok. Ada tekniknya. Tekniknya dari popok yang ada jeli-jelinya itu loh Mams, itu tinggal Mams gunting. Lalu Mams tinggal taburin aja di tanaman kita. Dari situ bisa menjadi pupuk, dari popok menjadi pupuk tanaman kita. Jadi mengurangi beban kerja dari sampah yang ada di rumah tangga kita masing-masing. Nah, yang selanjutnya yaitu sampah anorganik. Nggak asing lagi dong sama namanya kantong plastik, kaleng-kalengan, styrofoam. Masihkah kita menggunakan itu semua? Kalau dibilang tidak mungkin, nggak mungkin ya, karena pasti ada dari bungkus-bungkusnya. Tapi kita bisa meminimalisir. Sebagai contoh, kalau beli di warteg, sama ibu wartegnya dikasih styrofoam, yuk kita mulai bilang, Bu, yang saya jangan deh pakai styrofoam, bisa dibungkus misalnya pakai daun pisang aja, atau pakai kertas nasi aja untuk mengurangi limbah styrofoam tersebut. Nah, terus kalau plastik Mumin gimana? Kalau plastik bisa kita kumpulkan atau kaleng-kaleng, dijadikan satu sampah anorganik itu tadi, dan nantinya kita bisa kasih ke bank sampah, dapat cuan deh. Yuk lanjut. Nah, ini dia nih. Setiap kita yang ada di rumah nggak asing sama namanya food preparation. Hayo, kita koreksi diri masing-masing. Siapa yang udah rajin? Siapa yang masih males-males? Kenapa sih kita harus food preparation? Yang pertama yaitu menghemat uang belanja. Kok bisa menghemat uang belanja? Ya dong, dengan food preparation, kita sudah memikirkan, seminggu ke depan aku mau masak apa ya? Kita bisa buat list nih, oke hari Senin contohnya sayur sop, ayam goreng, terus hari Selasanya orek tempe, lalu sampai seminggu ke depan, jadi kita bisa plan nih, oke aku mau belanja apa-apa aja, nanti kita catat, lalu kita ke pasar cuma sekali waktu aja. Habis itu kita bisa membagi-bagikan apa yang sudah kita belanjakan tadi ke dalam wadah-wadah tersebut, sehingga saat memasak lebih praktis juga. Yang kedua, lebih kreatif dan inovatif. Kadang-kadang ya, walaupun banyak jajanan di luar, tapi bosen loh makanannya kok itu-itu lagi ya. Mending kita buka-buka Google, terus kita inovasi sendiri deh. Misalnya bikin chicken katsu sendiri, atau kita mau tutorial masakan yang lainnya. Itu bisa melatih kita untuk menjadi ibu-ibu yang lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola makanan. Jadi anak-anak dan juga suami yang di rumah nggak bosen sama makanan yang itu-itu aja. Selanjutnya, yang ketiga, mengurangi food waste. Kenapa? Karena kita belanjanya satu waktu, kalau saya pribadi belanja seminggu sekali nih, di hari Minggu, langsung ke pasar, belanja, nah langsung kan kita racik-racik, oke kita potongin dulu sayur-sayurannya, kita pisah-pisah dulu makanan, bahan-bahan mentahnya, dari situ sampahnya menjadi satu bagian, sehingga kita tidak mengeluarkan sampah yang terus-menerus. Dari sampah yang sehari itu, kita bisa langsung buang di dalam kompos bag. Apa itu kompos bag? Nah, nanti kita belajar juga. Dan yang keempat, menghemat waktu. Karena capeknya cuma sekali doang, pas saat waktunya masak, kita nggak perlu repot-repot lagi ngupas bawang, ngupas wortel, motongin bawang, motongin wortel, karena udah kita siap-siapkan. Jadi langsung tarik deh dari kulkas, set,
masak 10 menit, 15 menit udah selesai. Itu tadi kenapa pentingnya food preparation. Lanjut, Mimin. Nah, selanjutnya kita belajar gimana sih cara pembuatan kompos itu. Apakah ribet? Enggak kok, enggak ribet. Yuk kita tonton bersama. Sebelum kita mengkompos, mari bersama-sama mengenal dulu sampah organik yang bisa dikompos dan tidak disarankan dikompos di rumah. Sampah organik yang bisa dikompos dibagi menjadi dua macam, yaitu sampah coklat dan sampah hijau. Sampah coklat mengandung unsur karbon. Contoh-contoh sampah coklat antara lain daun kering, serbuk atau tangkai kayu, jerami, kulit jagung, kotoran hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Sampah hijau mengandung unsur nitrogen. Contoh-contoh sampah hijau antara lain daun segar, buah, sayur, teh atau kopi, kulit telur, dan yang paling umum di Bali adalah sampah sisa upacara. Untuk komposisi idealnya, perbandingan sampah coklat dan sampah hijau sebanyak 2:1. Ada beberapa sampah organik yang tidak disarankan untuk dikompos. Antara lain, produk susu seperti yogurt, keju dan mentega, minyak atau lemak, protein hewani seperti daging, tulang dan kulit, kotoran hewan karnivora seperti kotoran anjing dan kucing, dan yang terakhir adalah sampah dari tanaman berpenyakit atau gulma. Mengkompos adalah solusi pengelolaan sampah organik yang paling mudah dan murah. Di rumah tangga, kita bisa mengompos dengan menggunakan compost bag dan juga biokomposter EM4. Compost bag adalah wadah penampungan berbentuk tabung, berbahan material plastik berkualitas tinggi yang dilengkapi UV resistant, yang digunakan untuk proses pengolahan sampah organik menjadi kompos. Compost bag memiliki lubang di bagian atas, dilengkapi dengan resleting untuk tempat memasukkan sampah organik. Di bagian bawah compost bag juga dilengkapi dengan jendela untuk memanen kompos yang telah matang terlebih dahulu. Biokomposter EM4 pertanian adalah cairan yang digunakan untuk mempercepat proses pengomposan. EM4 akan menghasilkan mikroorganisme yang berfungsi untuk mengurai sampah-sampah organik. Kita mulai bagaimana proses mengompos dapat dilakukan dengan mudah dari rumah. Untuk kebutuhan rumah tangga, mengompos dengan compost bag adalah kegiatan yang sebaiknya berlangsung terus-menerus secara rutin. Setiap hari, biasanya kita akan bersih-bersih rumah. Nah, compost bag akan kita gunakan sebagai media tempat sampah juga. Biasakan dari rumah, kita sudah mengenal proses pemilahan sampah. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaca, dan logam bisa kita kumpulkan untuk ditukar menjadi uang di bank sampah. Lalu, sampah organiknya kita masukkan ke compost bag. Jika ukuran sampah organiknya terlalu besar, bisa dilakukan pencacahan terlebih dahulu. Jika sampah yang masuk sudah mencapai ketinggian 20-30 cm, campur 1 tutup botol EM4 dengan 1 liter air. Aduk-aduk bisa menggunakan wadah tray atau ember. Lalu, semprotkan atau tuangkan secara merata ke sampah organik di dalam compost bag. Lakukan proses ini terus-menerus secara rutin dan berkelanjutan ya.
Kompos bag bukan alat sulap memasukkan sampah sampai penuh, kemudian langsung berubah menjadi kompos. Setelah 1-2 bulan, kompos biasanya sudah matang. Untuk implementasi di rumah tangga, waktu panen mungkin akan berbeda-beda untuk setiap rumah tangga. Kompos yang sudah matang, cirinya sudah menyerupai tanah, yaitu berwarna coklat kehitaman. Panen kompos yang sudah matang melalui jendela bawah. Ambil secukupnya, lalu tebarkan kompos yang sudah dibuat tersebut di kebun atau taman Anda. Lumayan kan, bisa menghemat biaya untuk membeli pupuk. Kompos mengandung bahan organik yang diperlukan oleh tanaman. Dari sampah menjadi berkah. Yuk, tunggu apa lagi? Mari kelola sampah dari rumah. Sampahku, tanggung jawabku. Dari masalah menjadi berkah. Mari kelola sampah organik dengan menggunakan kompos bag dan EM4. Dapatkan produknya di Sangkara. Sampai jumpa, terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan mengenai gimana cara kita membuat kompos. Gampang loh kalau dipraktekin. Yuk, saatnya kita praktek membuat kompos dari rumah masing-masing. Lanjut, Mumin. Nah, yang berikutnya yaitu pengelolaan limbah minyak. Setelah food preparation, nggak jauh-jauh, pasti urusannya sama dapur, sama minyak, sama kompor. Kemana sih limbah minyak kita yang ada di rumah itu? Apakah kita buang di wastafel? Atau kita buang jadiin satu sama tempat sampah? Nah, sekarang ada caranya, Mams, yaitu kita bisa kumpulin limbah minyaknya itu dalam jerigen. Kalau saya tabung nih dalam jerigen. Nanti setelah penuh, bisa kita misalnya jerigen 5 liter. Setelah itu kita bisa langsung kirimkan ke bank sampah. Nah, bank sampahnya itu biasanya sudah banyak kok di tempat-tempat kita. Nanti kita bisa cari tahu nih di mana bank sampah terdekat dengan lingkungan kita. Mereka juga bisa menerima pengelolaan limbah minyak yang ada di rumah tangga. Lumayan kan, daripada dibuang begitu aja, mending jadiin uang bisa buat beli jajan anak-anak. Ya, lanjut. Nah, seperti yang apa sih bank sampah? Bank sampah. Nah, bank sampah itu adalah satu lembaga yang mengelola sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Biasanya di bank sampah itu mereka ada pengelompokannya lagi. Contohnya sampah organik. Kalau Mams males nih ngumpulin sampah organiknya di kompos BK bagaimana? Langsung kirim aja ke bank sampah. Di situ nanti mereka ada nominalnya. Nggak gede sih, tapi kalau dikumpul-kumpulin, nanti pasti pada seneng deh. Nah, selanjutnya yaitu sampah anorganik. Kita bisa pilah-pilah nih, contohnya yang kaleng-kaleng atau yang plastik-plastik. Tapi bisa juga dijadikan satu karung aja, nanti dari pihak bank sampah yang akan memilah-milahnya. Lanjut. Nah, sebagai contohnya, karena saya tinggal di Denpasar, di Bali, itu saya perginya ke Sangkara. Sangkara itu ya satu lembaga juga yang mengelola bank sampah tersebut. Ini adalah salah satu report mereka ya di tahun 2022 lalu, di mana lihat deh, nominalnya aja mencapai 26 juta loh. Itu total nasabahnya yang nabung di bank sampah. Ada yang personal itu bisa sampai 900.000. Jangan mikir, waduh itu sampahnya segede apa ya di rumah ya. Kan itu akumulasi, Mams. Nah, Mams juga bisa mengelola ibu-ibu yang ada di sekitar Mams. Contohnya, Mams jadi koordinatornya nih.
Bu Ibu RT, daripada ngerupi kan, mendingan kumpulin aja sampah-sampahnya yuk di mari. Nah, Mams yang koordinir, langsung deh Mams nanti misalnya setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, bisa langsung ke bank sampah untuk menukarkan dari sampah-sampah kita tersebut menjadi uang. Ini aja contoh-contohnya mereka juga kalau di sini yang di Denpasar mereka sudah kerjasama juga dengan SD, dengan sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga yang lain. Jadi sampah-sampahnya sudah terakomodir gitu, jadi nggak dibuang sembarangan. Lanjut. Nah, ini dia. Apa sih dampak pengelolaan dari sampah yang buruk? Yang pertama, diare, ada ISPA, penyakit kulit, dan juga kolera. Kenapa? Karena kalau kita buang sampah begitu aja, apalagi beberapa kali saya sempat bawakan sharing juga, ada moms yang mungkin masih jauh ya dari istilahnya bank sampah, akhirnya moms tersebut buang sampahnya ke sungai atau dibakar aja di belakang rumah. Itu kan dari asapnya, polutannya itu bisa menyebabkan batuk-batuk, ispa, ataupun kalau ke anak-anak karena sampahnya berserakan, namanya anak-anak kan kadang main kemana aja gitu kan, apalagi kalau yang dibuangnya di sungai. Main di sungai, tahu-tahu besoknya udah diare. Nah, itu dia kenapa kita penting dalam mengolah sampah, supaya sampahnya tidak mencemari lingkungan, air tidak tercemar, tanah tidak tercemar yang mengakibatkan kita bisa kena penyakit diare atau yang lebih parahnya yaitu kolera. Kolera ini salah satu tanda gejalanya itu diare berat dan juga dehidrasi. Itu karena adanya bakteri ataupun kita nggak steril nih, kayak contohnya cuci tangan, cuci sayuran, cuci buah, itu juga bisa menyebabkan kolera itu sendiri. Dan juga misalnya dari sampah-sampah yang nggak dipilah-pilah itu tadi akhirnya menimbulkan bau nggak sedap kan. Nah, itu kalau ditimbun terus-menerus juga tidak baik untuk pernafasan kita. Nah, itu tadi sekilas, bukan sekilas ya, banyak kilas ya tentang gimana cara mengelola sampah rumah tangga dengan baik dan benar. Saya lanjut untuk ke Mumin Fihan. Makasih banyak Mams Deborah, penjelasannya udah panjang lebar. Mungkin senang banget sih tadi nyimaknya, terus juga sambil merhatiin Mams-Mams yang di kolom chat juga pada aktif banget, karena ternyata nih Mams Deborah udah banyak juga Mams di teman Bumil yang mempraktekkan memilah-milah sampah, terus bikin bikin pupuk dari sampahnya, itu juga ternyata udah ada nih Mams kita yang kayak gitu. Nah, sebenarnya menarik banget, selain cara-cara juga yang menarik, itu kita bisa dapat uang jajan tambahan malah ya Mams ya, dengan cara Betul mengelola banget. sampah ya. Berarti bisa dapat uang jajan tambahan, bonus hemat energi karena food prep-nya udah di awal, terus ada lagi bonus taman kita jadi tanamannya jadi tumbuh subur karena Betul. dapat pupuk tanpa beli lagi ya. Iya. Itulah dari sampah menjadi berkah. Betul, betul banget, setuju. Nah, buat Mams yang udah nyimak materi Mams Deborah tadi, jangan lupa setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab dengan Mams Deborah. Jadi untuk Mams yang di Zoom, jangan lupa standby on cam on mic biar nanti kita bisa ngobrol langsung. Dan untuk Mams yang di aplikasi, kalau mau nanya-nanya juga bisa di kolom chat biar nanti aku tanyakan dan bacakan ke Mams Deborah. Nah, tadi kan udah ada juga nih ya, udah lihat gimana Mams Deborah bisa kasih sharing-sharing ke Mams yang ada di teman Bumil. Nah, kalau Mams tertarik juga buat kayak Mams Deborah sharing-sharing ke Mams yang lain, itu Mams bisa banget untuk ikutan dan daftar jadi pembicara di kegiatan Mams School selanjutnya. Nah, form pendaftarannya itu nanti akan Mumin share di kolom chat. Jadi kalau Mams yang berminat bisa banget untuk langsung daftar ke situ ya Mams ya. Mumin tunggu. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke sesi tanya jawabnya ya. Coba mau ngelirik Mams yang ada di Zoom dulu. Ada yang mau nanya, ngobrol sama Mams Deborah? Oh, ini udah ada nih. Mams Openi, halo. Hai Mams Openi, boleh kita ajak ke sini? Halo, Halo Mams, silakan Mams.
Mam, ini aku mau nanya, kalau misalkan cara mengolah sampah kayak bekas Pampers itu gimana ya? Kan biasanya Pampers itu buang-buang aja. Itu aja sih pertanyaannya. Masih Iya, bingung soalnya kalau Pampers. terima kasih Bapak Penny. Oke, langsung boleh dijawab aja Mams Deborah. Oke, terima kasih ya Mas Sopeni untuk pertanyaannya. Ini juga saya juga baru tahu nih ya, karena saya juga baru belajar gitu kan. Tapi saya sudah lebih dulu, kurang lebih anak saya umur 1 tahunan, tuh saya baru tahu telatnya juga. Saya taunya juga telat, tapi saya nggak mau ibu-ibu di sini juga telat kayak saya. Jadi kita sama-sama belajar. Untuk pengelolaan popok itu sendiri, kalau misalnya anak kita di popok yang sekali pakai, itu kan ada yang jeli-jelinya itu ya, yang bagian depan ke belakangnya itu. Nah, biasanya kan kalau yang sebelum-sebelumnya, karena saya belum tahu, ya udah seperti Mams Opening bilang, ya buang tinggal buang gitu. Ternyata itu kita bisa manfaatkan menjadi popok. Caranya Mams tinggal gunting aja di area yang jeli-jelinya itu. Lalu bisa Mams tinggal langsung taburkan aja di apa namanya di tanaman kita kayak gitu. Karena itu kan sebenarnya organik ya, dan juga kan pengeluaran dari anak kita juga organik juga sebenarnya. Jadi itu nggak mempengaruhi. Cuma kalau misalnya pup gimana Mams, kan jorok banget ya gitu. Nah, kalau untuk pupnya ini memang agak butuh effort sebetulnya ya, tapi kita bisa membersihkan dulu pupnya, lalu setelah udah bersih, kita sama tinggal gunting lalu dikasih ke pupuk ke tanaman kita sih gitu aja. Jadi kita tinggal ngebuang limbahnya tuh paling yang bagian atasnya aja tuh, yang bagian ikatan celana situ aja. Itu kan bisa mengurangi beban dari sampah kita sendiri, dan tentunya nggak ketumpuk-tumpuk yang akhirnya jadi bau nggak enak gitu. Semoga membantu Mams Openi. Kalau yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Gimana Mams Openi, udah jelas belum? Oke, sepertinya udah ya. Tadi aku tertarik juga sih Mams Deborah sama penjelasan tentang cara membuang Pampers gitu ya. Berarti kalau misalnya langsung gitu ya dibuang ke tanaman itu nggak masalah ya Mams ya? Nggak malah jadi racun ya? Oh enggak kok, enggak jadi racun, karena kan itu tadi itu sebenarnya kan bahannya bahan kayak jeli-jeli gitu ya. Jadi sebenarnya aman. Karena lebih baiknya tuh ya itu tadi dijadiin popok. Karena kalau misalnya kita buang langsung di tempat sampah, itu akhirnya di tempat sampah malah nggak bisa kebagi-bagi lagi kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Cuma memang itu tadi butuh ketelatenan, butuh effort, dan memang butuh waktu juga. Tapi kan ya daripada kita buang-buang gitu aja kan, hitung-hitung amal juga, kasihan kan, maksudnya petugas kebersihannya nggak harus milah-milah lagi karena kita sendiri sudah yang memilah-milah. Ataupun misalnya mau dibuang juga nggak ada salahnya juga, tapi lebih baiknya jika kita bisa gunakan sebagai popok. Sebagai pupuk. Oke, berarti kalau misalnya ada Mams nih yang masih punya newborn baby yang masih pakai Pampers, bisa dicontek tips dari Mams Deborah karena ternyata si jelly-jellynya Pampers itu bisa langsung kita kasih aja ke tanaman dan itu bahkan akan jadi nutrisi, betul ya Mams Deborah ya? Iya, betul. Atau saya yang Oke. dimasukin ke tas kompos bagnya itu juga lebih bagus juga. Jadi kan nanti tercampur dengan unsur-unsur yang dari organik yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada Mams Gracia nih. Halo Mams Gracia, boleh on cam dan on mic Mams? Nah, halo Mams. Belum ada suaranya Mams, coba di unmute dulu. Oke, tadi belum bisa di unmute. Silakan Mams. Ya, terima kasih Mumin, terima kasih. Aku panggil Kak Deborah ya. Terima kasih Kak untuk informasi dan ilmunya ya untuk pengelolaan sampah. Aku tertarik sih Kak untuk materi yang udah disampaikan. Pertama, pertanyaan aku, selain popok sebenarnya sampah yang sering muncul gitu ya Kak untuk
ibu yang punya bayi gitu, apalagi bayi yang masih ASI eksklusif kan biasanya kantong ASI ya. Kantong ASI, apalagi kantong ASI itu kan nggak bisa dipakai berulang ya. Ya. Maksudnya ketika sudah dipakai ya harus dibuang gitu, apalagi kalau memang masih ada sisa ASI-nya. Itu cara pengelolaannya gimana sih Kak? Apakah karena kan ASI kan sebenarnya masuknya ke organik atau bukan sih Kak sebenarnya gitu? Apakah ASI-nya bisa diolah lagi, kantongnya diolah sendiri atau seperti apa? Lalu yang kedua untuk compost bag. Compost bag itu sendiri bisa digunakan berapa kali sih Kak? Karena kan tadi kan sempat dibilang itu bagus banget untuk digunakan di rumah tangga ya, gitu. Sedangkan compost bag itu mungkin hanya bisa digunakan mungkin 2-3 kali, apalagi kalau udah kena hujan karena kan ditaruhnya di luar. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi Kak untuk compost bag-nya. Terima kasih. Terima kasih Mam Grisia untuk pertanyaannya. Boleh langsung jawab nih Mumin? Oke deh, langsung jawab ya. Untuk pertanyaannya tadi, kalau kantong ASI, bukan ASI-nya bisa digunain lagi juga ya Mams ya, karena kan kalau ASI udah apalagi udah tercemar kayak gitu kita nggak bisa lagi. Tapi kalau dari kantong asipnya itu sendiri, kita bisa setelah kita gunakan, yaitu tadi sekali lagi ini nggak instan ya, butuh waktu, butuh proses dan butuh ketelatenan. Tapi kalau udah dijalani enjoy, pasti enjoy banget dan happy kok ke kitanya juga. Itu kita bisa bersihkan dulu tuh dari kantong asipnya itu. Nanti paling Mams bisa digabungin aja sama plastik-plastik yang lainnya. Beberapa bank sampah ada juga kok yang menerima tumpukan ya plastik-plastik tersebut. Jadi setelah dipakai nggak langsung dibuang dulu, tapi kita bisa cuci dulu aja pakai air mengalir, tunggu kering, udah deh nanti tinggal dikumpulkan jadi satu kan jadi beberapa plastik tuh kayak gitu. Cuma kalau melihat kesterilannya dan kehigienisannya sih nggak apa-apa juga misalnya pun dibuang gitu kan karena takutnya juga malah nanti disalahgunakan juga gitu kan. Nah, terus kalau untuk compost bag-nya ini sebenarnya awet dia Mam bisa 2 hingga 3 tahun dan bahan yang digunakan itu tahan badai, tahan angin, tahan hujan, tahan panas gitu ya. Jadi kayak saya juga simpen di luar aja gitu. Jadi walaupun kena angin, kena hujan sih nggak apa-apa. Yang penting tutup resletingnya itu pastikan aja tertutup gitu. Jadi kalau ada hujan ya airnya nggak rembes masuk ke situ gitu. Tapi untuk secara penggunaannya sendiri, waktu saya beli di Sangkara itu kurang lebih 90.000 itu bisa buat 2 tahun ya, 2 tahun bahkan lebih lah gitu. Karena bahannya bagus, kuat gitu. Jadi bukan yang sekali 2 kali pakai selesai, enggak, tapi bisa berkelanjutan terus. Karena bahannya memang materialnya udah dipilihkan juga supaya bebas anti angin, anti hujan gitu, anti panas. Jadi aman jauh ini. Oke, tadi mau ngebahas tentang itu ya Mams asip. Jadi Ya. kalau Mumin baca-baca juga nih di komunitas Mam Bumil, kadang kan suka ada ya asinya yang berlebih gitu kalau mau dikasihin ke bayi. Sayang karena mungkin udah terlalu lama di perahnya gitu, jadi kayak nggak tega dikasihin ke baby. Itu kadang ada juga yang suka dipakai buat mandi asipnya, jadi biar nggak mubazir gitu ya, karena kan kita udah meras penuh air mata gitu ya, nahan sakit, nggak tega gitu kalau dibuang. Itu bisa asipnya bisa dipakai buat mandi. Terus kantongnya kalau Mams ngerasa itu steril dan nggak takut disalahgunakan, bisa langsung disatukan dengan sampah anorganik lainnya. Tapi kalau misalnya ngeri gitu ya Mams Deborah ya, ada yang dipakai lagi buat apa atau gimana, itu nggak apa-apa, bisa langsung dibuang. Oke, nah ini ada juga nih Mams yang nanya di chat, aku bacain ya. Ini Mams Dechan mau on cam dan on mic nggak nih, biar kita ngobrol langsung nih. Oke, aku bacain aja pertanyaannya ya. Jadi ada yang nanya nih Mams, kan kalau ibu-ibu apalagi bumil gitu ya, kalau di rumah tuh kan seneng banget mungkin GoFood lah, kirim-kirim delivery makanan gitu ya. Terus kan kadang ada kantong belanja bekas kirim-kirim makanan itu kayak spoon bound yang bahannya
kain gitu, Mams. Terus kalau di rumah, karena sekarang tuh kan semuanya pakai itu, jadi malah bertumpuk gitu di rumah. Nah, Mams Deborah punya trik gak gimana cara pengelolaannya biar karena kalau di rumah disimpan kan sayang tempat, tapi kalau dibuang juga kayaknya ini masuk ke kategori yang mana ya gitu. Silakan, Mams. Oke deh. Ya, kalau untuk pertanyaan itu tadi ya kalau dibuang, ya kalau bisa jangan dibuang ya kan sayang banget kayak gitu. Tapi kita bisa misalnya, ini juga proses belajar ya sekali lagi. Contohnya bawa kantong belanja. Itu apalagi kalau misalnya di Bali sih sekarang kita hampir nggak ada ya toko kelontong pun yang menyediakan kantong plastik itu hampir nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, pokoknya di motor, di mobil, di kantong apa di tas sendiri tuh pasti sedia tas punbun itu tadi. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya kalau waktu pas kita sewaktu itu belanja, pas lagi keluar, kita bisa gunakan tas itu tanpa harus membeli lagi yang baru gitu. Karena kan kadang biasanya kita udah nyampe di gitu kan, nyampe di satu tempat gitu kan, terus belanja, Bu mau pakai tas belanjanya sekalian, oh iya karena lupa bawa, ya deh, ya deh. Kita mikirnya, ya lah cuma 5.000 aja gitu kan. Tapi setelah sampai rumah, ih ngapain ya tadi beli tas, padahal di sini ada banyak kayak gitu. Nah jadi untuk mensiasatinya, yuk pastikan di jok motor. Kalau sekarang modelnya sepeda listrik, di jok sepeda listrik, terus di mobil kita, mobil listrik, ataupun di tas belanja kita, tas sekolah anak-anak kita, sediain aja masing-masing satu tas punbun itu. Yaitu tadi, contohnya kalau kita lagi jalan keluar, terus ingat keluarga di rumah beliin oleh-oleh, nah nggak perlu lagi deh pakai kantong plastiknya. Kita bilang, ini Bu, taruh di sini aja, di tas punbun itu tadi. Jadi kita bisa mengurangi pengeluaran untuk beli tas yang baru dengan menggunakan tas yang udah ada. Sama jangan malu, jangan gengsi. Karena kita istilahnya bangga aja gitu, kita bisa tampil beda gitu. Tanpa beli, kita udah menyodorkan tas punya kita sendiri. Betul, aku setuju banget sih, Mams Deborah. Kalau bisa malah kantung spoonbone tuh kita masukin duluan ke tiap tas kita ya, Mams Deborah ya. Jadi kalau misalnya semisal kita lupa tuh keluar, ternyata di tas tuh udah ada. Jadi bisa menghemat 5.000 dikali berapa kali ke supermarket tuh kita 1 bulan ya. Oke, aku mau tanya lagi, Mams nih. Ini ternyata banyak nih yang nanya di kolom chat. Kalau misalnya nih, Mams, minyak. Tadi kan Mams Deborah sempat ngebahas tentang minyak ya, minyak bekas ditaruh ke bank sampah aja gitu. Nah, itu berarti ditempatin pakai botol, pakai jerigen aja ya, Mams ya? Iya, betul. Nah, untuk pengelolaan limbah minyak sendiri itu, dari beberapa yang saya ngobrol sama pihak Sangkara juga ya, itu kan bisa digunakan sebagai bahan diesel gitu juga ya, dan juga untuk sumber daya listrik juga bisa menggunakan dari minyak jelantah itu tadi dengan pengelolaan mereka gitu. Makanya kenapa kita di sini dan juga di beberapa bank sampah yang sudah saya baca-baca ataupun saya ngobrol-ngobrol gitu dengan pengurusnya, itu mereka menerima limbah minyak tersebut. Nah, cuma kalau untuk besaran nominalnya sih bisa beda-beda ya, tiap daerah ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 3.000. Itu per 5 liter gitulah ya. Kalau 5 liter sih kalau saya pribadi kurang lebih 2 bulan, 3 bulan baru terkumpul itu ya 5 liter gitu. Tapi ya kan daripada kebuang nanti malah menyumbat saluran pembuangan wastafel, lebih baik dikumpulin aja di jerigen itu bisa. Supaya setelah nanti kita kasih ke bank sampah biasanya ditukar, Mam. Jadi misalnya kita kasih jerigen yang 5 liter, nanti mereka kembalikan ke kita jerigen 5 liter yang kosong lagi supaya kita bisa nabung lagi. Tuh. Oke. Nah, udah terjawab ya, Mams, pertanyaannya. Terus juga nih, Mams Deborah, kalau kita kan cewek suka banget ya dandan. Kalau ada sampah kosmetik nih, Mams Deborah, itu gimana cara kita buangnya? Oke. Kalau untuk sampah kosmetik sendiri itu sih kategorinya beberapa ya, kategorinya di plastik.
Jadi kita bisa satuin dengan sampah-sampah plastik yang lainnya. Nanti pihak bank sampah itu yang nanti mereka bisa mensortir sendiri. Misalnya kayak plastik sendiri, saya sih kurang begitu paham ya untuk materialnya seperti apa, tapi nggak masalah. Dari kita di rumah jadiin satu aja, kayak contohnya botol bekas sampo, botol bekas apa namanya, moisturizer atau sunscreen itu kan kategori plastik. Kita bisa dikumpulin aja jadi satu. Nanti tinggal pihak bank sampah deh nanti yang memilah-milah. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi. Aduh ini kosmetiknya baru ada segini, nggak usah gitu. Jadi bisa digabungkan dengan sampah-sampah plastik yang lain. Cuma untuk memudahkan paling dipisahinnya antara yang kaleng, terus yang dus atau kertas gitu ya. Plastik-plastik dan juga antara plastik kantong dan plastik yang material kayak bekas sampo atau sabun gitu. Nah, oke. Aku mau nambahin juga nih Mams Deborah. Kalau biasanya nih Mams merhatiin tiap merek-merek kosmetik tuh mereka kayak punya programnya sendiri gitu. Jadi sampah bekas pakai botol-botolnya diserahin lagi ke mereknya supaya nanti kalau dikumpulin Mams bakalan dapat produk gratis kayak gitu juga bisa. Jadi sebenarnya kalau kosmetik lebih ada tambahan variasi program gitu buat Mams biar semangat ngumpulin sampahnya. Iya, sekarang juga beberapa brand juga udah banyak ya yang go green gitu ya, memperhatikan lingkungan juga. Jadi kalau udah habis itu nggak perlu dibuang sembarangan juga, bisa kita kumpulin dan kasih ke mereka langsung. Betul, soalnya sekarang go green itu udah jadi perlahan bergeser jadi gaya hidup ya Mams Deborah ya, udah makin banyak yang praktekin jadi kayak makin senang juga gitu, ternyata banyak yang peduli kesehatan dan peduli lingkungan dengan cara mengolah sampahnya sendiri. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mams Deborah. Kan kita tuh kalau di rumah tangga ya kadang suka ada tempat sampah buat nampungnya gitu ya. Nah, Mams Deborah punya saran nggak supaya gimana caranya kita supaya biar jadi lebih eco-friendly, tapi di rumah tuh buat menampung sampahnya tuh tanpa plastik sampah. Oke. Punya alternatif nggak, Mams? Ya, kalau Mumin dan juga Mams semua tadi perhatiin, waktu pas di video itu tadi kan ada modelnya yang bersih-bersih nih. Nah, yang digunakan itu bukan plastik tapi kayak karung itu kan bukan plastik ya. Jadi karungnya itu nanti setelah terisi udah penuh, nanti kan kita bisa buang tuh. Nanti yang karungnya itu bisa kita gunakan lagi. Atau kalau misalnya saya di sini itu pakai apa sih kontainer gede gitu. Jadi sini kalau saya sendiri ada 2 kontainer. Itu kontainer saya pisahin. Yang satu untuk kategori kardus, kertas, itu tadi dan juga yang plastik-plastik yang kayak bahan-bahan yang plastik gitu ya, maksudnya kayak kantong-kantong plastik gitu. Nah, yang satu kontainer lagi itu untuk kayak kaleng, botol-botol plastik, itu dijadiin satu kontainer lagi. Jadi pas waktunya udah penuh nih, tinggal bawa ke bank sampah, bawa kontainernya aja. Nanti kan kasih ke bank sampah, mereka sortir, kita bawa pulang lagi kontainernya. Jadi kita nggak pakai lagi si plastik sampah ataupun bisa cari juga plastik sampah yang memang plastik sampahnya yang plastiknya sudah bisa didaur ulang kembali gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan aja ke toko-toko terdekat yang sudah di recycle itu yang mana gitu. Jadi supaya nanti kan proses penguraiannya itu lebih cepat biasanya. Nah, Tapi cara lainnya Mams, bisa gunakan karung gitu tadi. bener-bener. Nah, Mams bisa ikutin tipsnya dari Mams Deborah nih. Jadi dengan dari awal kita udah pilih-pilih sampah. Nah, kalau udah kayak gitu kan jadi enak pas kita mau buang sampah ke bank sampahnya. Jadi tinggal dibrukin aja di bank sampahnya. Kontainernya bisa kita bawa pulang lagi. Atau kayak misalnya nggak usah kontainer, ember deh ya Mams Deborah, itu juga udah bisa dipakai ya. Apa aja ada di rumah, biasanya ibu-ibu mah kreatif, ada baskom, ada apa yang nggak dipakai. Dia dipakai itu ya. Nah, untuk banknya sendiri, untuk Mams semua bisa cari aja nanti kategorinya misalnya bank sampah contohnya Jogja gitu. Nanti ada kan biasanya di hashtag kalau di Instagram ya, di hashtag nanti tinggal pilih aja yang terbaru
Biasanya mereka update kok di situ. Beberapa bank sampah sering update juga. Ataupun di Google, ketik aja langsung bank sampah Mojokerto misalnya terdekat. Arahkan ke beberapa spot, tinggal kita kontak langsung. Dan juga itu tadi bisa jadi salah satu peluang cuan juga kalau kita misalnya mau jadi koordinator di wilayah RT kita misalnya, atau wilayah ibu-ibu kita gitu. Oke, nah, terakhir nih Mams, karena ternyata banyak banget Mams yang penasaran tentang pengelolaan sampah popok nih. Terakhir Mams Deborah, kalau jeli-jeli di popok kan tadi dia ada jeli-jelinya ya Mams ya. Itu emang bisa terserap dengan baik ya di lingkungan, bisa terurai gitu. Oke, kalau untuk masalah terurainya apakah dengan benar itu diimbangi juga dengan dengan pupuk yang lainnya. Makanya kalau saya biasanya sih sebenarnya bisa langsung dikasih ke tanaman tersebut. Tapi kalau misalnya kita sendiri kan masih, nih yakin nggak ya, nggak apa-apa digabungin aja di yang compost bag itu tadi. Jadi penguraiannya berbarengan dengan sampah-sampah organik yang dari dapur. Jadi mereka kan mengurainya lebih bersama. Nah gitu kan kalau di compost bag itu tadi kita bisa menggunakan cairan yang E4 itu tadi. Itu sebenarnya sih kayak untuk pelarutan ya supaya lebih cepat kayak gitu, dan juga hasil pupuknya itu lebih optimal dan maksimal juga gitu. Walaupun sebenarnya bisa langsung dikasih ke tanaman. Tapi kalau kitanya aja awalnya udah ragu-ragu, ya udah karena masih belajar, kita bisa barengin aja sama sampah-sampah organik yang dari dapur. Contohnya yaitu tadi sayuran, buah-buahan, kulit telur gitu. Tapi jangan menggabungkan kompos dengan sumber hewani ya. Jadi kalau yang hewani ya udah itu dibuang aja ke tempat sampah kayak gitu. Karena kalau misalnya kita paksakan masukkan di kompos bag, nanti yang ada malah jadi rumah makannya tikus gitu. Jadi ya udah itu biar dibuang aja. Tapi kan setidaknya sudah terminimalisir. Dan yang terakhir itu sedikit menambahkan, jangan membuang-buang makanan gitu. Karena kita makan sesuai apa yang jadi kapasitas kita aja gitu. Supaya kita ya itu tadi nggak membuang sampah itu tadi. Terus Mumin. Oke, makasih banyak Mams Deborah atas penjelasannya dan pencerahannya. Ini Momin sendiri dapat banyak tips and trick nih dari Mams Deborah. OTW langsung dipraktekin di rumah. Bener ya? Awas Bener. Yang penting mulai dulu ya Mams, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting mulai dulu berproses. Betul. Oke, ini nggak kerasa kita udah 1 jam ngobrol sama Mams Deborah dan kita udah sampai di akhir sesi nih Mams semua. Nah, sebelum kita menutup sesinya, ini Mumin mau ngomongin dulu nih ada 6 orang Mams yang beruntung, 4 dari Zoom, 2 dari aplikasi ya, tadi Mumin udah janji. Nah, untuk yang Mams yang di Zoom, selamat untuk Mams Septuning Rahmawati, Mams Openi, Mams Majidah, dan Mams Gracia. Selamat ya Mams, Mams mendapatkan e-wallet 50.000 dari teman Bumil, dan nanti akan Mumin kontak. Dan untuk Mams yang ada di aplikasi nih, yang tadi udah aktif nanya-nanya, yaitu ada Mams Sheila, Andriani, dan Mams Novita Setiawati. Itu juga jangan lupa Mams profilnya dilengkapin, biar nanti bisa Mumin kontak ya. Selamat ya untuk ke-6 Mams yang udah mendapatkan hadiah dari Mumin di sesi pada malam hari ini. Nah, Mumin juga masih mau ngingetin nih, karena untuk Mams yang di Zoom, itu kan nanti ada form absensi, itu harus diisi ya Mams, jadi biar Mams dapat e-sertifikat gitu. Nanti setelah sesi bakalan ada e-sertifikat untuk Mams yang berpartisipasi malam hari ini. Oke, karena kita udah mau selesai nih, nggak terasa ya Mams ya. Kita foto bareng dulu yuk, coba Mams pada on cam ya, biar kita foto bareng. Coba-coba kita tunggu. Ada nggak nih ya? Rame yang on cam, udah ada yang on cam, kita foto bareng. Ayo Mams, ditunggu sebentar lagi. Kita foto dulu, foto bersama. Ih asik, udah beberapa melihat Mams nih malam-malam. Biasanya sambil boboin anak, tapi ini sambil nyimak materi Mumin super love. Terima kasih Mams semua. Nah, kita foto bersama ya. Boleh dibantu Min. 1, 2, 3.
Oke, makasih banyak ya untuk Moms semua yang di Zoom, yang di aplikasi, pokoknya yang udah nungguin dan nyimak sesi Mumin 1 jam ke belakang bareng sama Moms Deborah pada malam hari ini. Nah, Mumin nggak capek-capek nih ngingetin Moms dan ngajak Moms untuk jadi pembicara seperti Moms Deborah di sesi kegiatan Moms School selanjutnya. Jadi jangan lupa Moms langsung daftar aja di linknya, ini Mumin kirim di chat ya, linknya itu bit.ly Momschool. Nah, nanti bakalan Mumin kontak kalau lolos seleksi dan Moms bisa sharing-sharing deh, ketemu sama Moms di komunitas teman Bumil. Nah, sekali lagi Mumin mau ngucapin terima kasih banyak untuk Moms yang udah nyimak, yang udah ikutan ngobrol, udah kirim pertanyaan, pokoknya udah nanggepin Mumin dan Moms Deborah selama 1 jam ke belakang sharing tentang pengelolaan sampah. Mumin dan Moms Deborah izin pamit undur diri dulu ya Moms ya. Sampai ketemu di kegiatan Moms School selanjutnya. Dadah Moms, sampai ketemu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Moms ya. Jangan lupa pantengin aplikasi teman Bumil biar nggak kelihatan biar nggak kelewatan media live-nya. Dadah.